Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer ya. Dan ini 15 September sampai 30 September 2024. Ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Maaf ya teman-teman, kita ngebahas kehidupan dulu, tapi sebelumnya saya menawarkan produk saya dulu ya. Ini ada gram yang udah didoakan. Ini manfaat untuk membantu membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Ini bisa disebar tempat usaha kalian, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan teman-teman. Dan ini ada madu karomah. Ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Ini minyak wangi aura, ini 50 ml harga 130 ribu, dan ini 30 ml harganya 90 ribu. Ini manfaat untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kita ngebahas kehidupan dan keuangan dulu. Bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan ya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar ke depan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan masa depannya juga seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dan itu biayanya sekitar 100 ribuan ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dan keuangan zodiak Cancer ya. Di sini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu membahagiakan teman-teman ya, tapi ini sepertinya memang butuh sekali kalian tuh memanage emosi, karena kadang-kadang kalian tuh sepertinya memang mau beruntung, mau mendapat rezeki, tapi karena mudah emosi, mudah marah, atau mudah berprasangka buruk, ini kadang-kadang nggak jadi. Jadi ini mungkin sepertinya memang bagaimana kalian manage emosi kalian, bagaimana menurunkan ego kalian, bagaimana mungkin seperti merubah pola pikir kalian tuh lebih legowo, lebih tenang, lebih tidak mudah terprovokasi. Karena ini seperti mudah sekali terprovokasi, dan ini seperti membuat kalian tuh menjadi orang-orang yang semakin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau tindakan, sehingga banyak kerugian-kerugian yang tanpa kalian sadari itu akibat diri kalian sendiri atau ucapan kalian sendiri. Ini bisa menyakiti keluargamu, bisa mungkin menyakiti diri kalian sendiri ya teman-teman ya, atau mungkin merugikan secara keuangan, finansial, atau berhubungan dengan pekerjaan atau karir kalian, atau kepercayaan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan. Seperti itu kemampuanmu. Di sini sepertinya kalian itu seperti orang-orang yang memang harus menunjukkan kemampuan kalian untuk orang tuh yakin kalian tuh bisa melakukan apa yang kalian berikan kepadamu sebagai tanggung jawab ya. Misalnya kalian tuh seperti dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya ya, kalau kalian bekerja dimanapun ya, di instansi tertentu, di perusahaan tertentu, atau dimanapun ya teman-teman ya, tapi justru itulah kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh mampu. Dengan apa? Dengan kerja keras dan ketelatenan, ketelitian, dan kalian tuh seperti bisa memberikan istilahnya hasil yang baik dan tepat waktu. Itu membuahkan banyak orang percaya dan yakin dengan kemampuan kalian. Jadi mungkin nggak perlu ucapan, tapi yang penting tindakan. Jadi banyak belajar lagi teman-teman. Walaupun di sini memang banyak saingan, banyak orang-orang yang saling menjatuhkan, sikut-sikutan untuk mencapai apa yang kalian atau mereka inginkan ya, tapi ini sepertinya memang butuh ketenangan untuk menghadapi itu. Karena di sini kalau kalian tenang dalam proses untuk mengambil sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, hasilnya itu ada. Butuh ketelatenan, yang penting ketelatenan, ketenangan. Dan di sini kan tuh sepertinya butuh sekali untuk istilahnya bisa melewati
banyak hal cobaan atau apapun dalam hidup kalian, atau ujian-ujian apapun dalam pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin yang berhubungan dengan misalnya ya kerja sama seseorang atau hal apapun yang berhubungan dengan ujian. Dan di sini seperti harus melewati itu. Walaupun mungkin kadang-kadang melelahkan teman-teman, tapi butuh sekali ketenangan untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Itu pondasinya. Karena di sini sepertinya keberuntungan ada, kesuksesan terbuka untuk kalian, perkembangan hidup juga semakin besar, tapi akan mudah hancur ketika kalian tuh semakin tergesa-gesa dan terlalu ego atau mungkin terlalu merasa percaya diri dengan kemampuan kalian. Jadi butuh ketelatenan, rendah hati, dan banyak istilah belajar lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Walaupun di sini memang ada aja kesedihan, kekecewaan yang akan kalian alami, yang berhubungan dengan pasangan, bisa ada masalah dengan pasangan, dengan keluarga, atau mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, ingin mengambil keuntungan darimu, atau mungkin merugikan secara keuangan atau hal apapun posisi misalnya. Tapi tetap ketenangan itu fondasinya untuk melewati banyak hal. Karena di sini sepertinya kalian butuh orang tuh melihat benderamu itu kemampuanmu. Kemampuan itu didasarkan ketenangan untuk menunjukkan hasil yang baik. Jadi itulah keberuntungan akan datang kepadamu dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu teman-teman, itu aja. Ini mungkin seperti nasihat ya, tapi memang ini seperti itu. Ini akan ada keberuntungan, ada kebahagiaan, ada perkembangan, tapi butuh sekali kerja keras, belajar, kesabaran dan ketelatenan, dan juga emosinya harus bagus dan egonya juga diturunin. Dan juga jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu, jangan terlalu jangan terlalu yakin, harus banyak belajar lagi ya, seperti itu. Prosesnya panjang, melelahkan, tapi kalau bisa hasilnya baik, seperti itu ya. Dan itu jangka panjang, jadi harus melewati apapun cobaan dalam ruang lingkup pekerjaanmu, usahamu, atau hal apapun yang memang akan membuahkan rezeki atau kehidupan yang memang semakin membaik, seperti itu. Kesempatan yang semakin baik, prosesnya juga semakin, kalau kita bisa udah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan pondasi yang kuat, dan juga istilahnya kita juga punya pendirian dan kemampuan yang memang mumpuni. Tidak semudah itu kita dijatuhkan oleh orang lain ya. Kita harus ingat itu, dan butuh ketenangan juga, dan tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena itu kalau kita udah banyak kemampuan tapi hatinya juga semakin sombong, itu justru malah cepat jatuhnya. Mudah orang melihat kita, menjatuhkan kita itu mudah, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya, yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Single sama lajang sama ya teman-teman ya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak kebahagiaan tawaran yang akan datang kepadamu. Tawaran ini bisa tawaran pekerjaan, atau mungkin rezeki yang semakin lancar, kerja keras yang membuahkan hasil, atau mungkin ada hadiah yang datang kepadamu. Ada juga seperti kebahagiaan yang memang akan berdatangan kepada kalian ya, seperti itu. Jadi disyukuri teman-teman ya, dan dijaga. Dan kalian juga sepertinya harus menjaga keharmonisan dengan pasangan juga. Jangan mudah tergesa-gesa ambil keputusan, jangan mudah marah, karena di sini sepertinya kebahagiaan itu banyak. Tetapi memang butuh sekali perjuangan untuk menurunkan ego, untuk saling istilahnya memahami, dan juga saling mempertahankan kehidupan dalam keharmonisan rumah tangga kalian, seperti itu. Karena kebahagiaannya banyak, tawarannya banyak, tapi tetap hati-hati ya. Jangan sampai karena banyak jadi seperti tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Bisa tentang apapun, bisa pekerjaan, rezeki, atau mungkin jalan hidup yang semakin lancar, bisa juga seperti itu. Masalah apapun itu seperti ada jalan keluarnya, bisa juga seperti itu. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya ada kesedihan, kekecewaan yang memang tidak membuat itu seperti jatuh. Nah, kekecewaan ada, kesedihan ada, tetapi justru itulah membuat kalian itu seperti menjadi orang yang semakin tabah, semakin kuat, semakin bersinar, dan semakin mandiri ya, semakin kokoh pondasinya untuk semakin menunjukkan kemampuan kalian dan jati diri kalian. Nah, seperti itu. Mungkin di sini sepertinya ada yang memang dikecewakan, disakiti,
dijatuhkan lah intinya ya, secara hati, pikiran, atau mungkin seperti keuangan juga semakin ada, mungkin secara keuangan juga ada yang hancur, ada yang bangkrut, atau mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin kehilangan orang-orang yang kalian kasihi. Tapi dari cobaan itu tuh banyak belajar untuk menjadi orang yang bersinar, orang yang lebih baik, orang yang semakin berkembang dan bisa menunjukkan jati dirimu yang semakin baik seperti itu. Ini sepertinya memang berhubungan dengan kehidupan, asmara, atau bisa juga berhubungan dengan keluargamu seperti itu teman-teman. Jadi di sini sepertinya mungkin ada yang akan menikah, tapi ada juga yang memang kalian tuh bisa melewati banyak hal dalam hidupmu tapi tidak membuat kalian tuh jatuh. Mungkin jatuh tapi bisa bangkit lagi ya, semakin bersinar semakin terang. Walaupun di sini nggak selalu harus punya pasangan ya teman-teman ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Ini sepertinya ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu, ada rasa yang terpenuhi ya, mungkin ada rasa kecewa yang terobati dengan kebahagiaan. Ini kebahagiaan tentang kehidupan juga bisa, kebahagiaan tentang rezeki yang lancar juga bisa, tapi bisa juga tentang dipertemukan dengan orang-orang yang terbaik dalam hidupmu, bisa pasangan, seseorang, atau mungkin dipertemukan dengan orang yang bisa memahami dan memberikan apa ya, seperti ketenangan atau mungkin memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian, keceriaan. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian tuh terlalu terlena, jadi tidak melihat mana yang baik atau mana yang tidak baik untuk kalian, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya ini kadang-kadang lagi butuh sendiri dulu ya, butuh menyepi dulu untuk mencari mana sih yang terbaik untuk saya, menelaah hidup kalian, apa yang selama ini udah kalian lakukan ini udah benar atau tidak, bisa membahagiakan hidupmu atau tidak. Bisa juga tentang seperti mengambil keputusan yang terbaik itu bagaimana ya, cara mengambil keputusan terbaik untuk menyelesaikan masalah kalian berhubungan dengan kehidupanmu, pekerjaanmu, atau bukan berhubungan dengan pasangan kalian. Sepertinya memang ada masalah ya, mungkin ada masalah tapi memang butuh sekali untuk di penyelesaian, tapi butuh dengan kepala dingin atau ketenangan seperti itu. Jadi bolehlah tenangkan dulu hati kalian. Jadi setelah itu baru mendapatkan istilahnya pemikiran yang tenang, pasti mendapatkan solusi yang baik ya untuk apapun masalah dalam hidupmu atau dalam berhubungan dengan pasangan kalian, seperti itu teman-teman. Itu aja ya, sehat selalu ya, sukses terus, banyak berkah, banyak rezeki ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.